Jadi titik kritisnya 15 tahun ke depan ini. Jadi wajar kalau Indonesia dibikin ribut terus. Cah-cah nom iki sing paling akeh tenagane nggo ribut. Karena banyak tenaganya bisa untuk bekerja produktif, bisa untuk ribut. Makanya gue dikai pertunjukan ribut terus dan gue terdorong untuk ribut terus ngopo? Men ra produktif sederhana. Gue ditahan 15 tahun, nasib Indonesia ke depan 100 tahun kepegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Indonesia kisruh ki wis wajar. Mesti dalam naik turunnya peradaban itu pasti ada. Dan kita memang pada keadaan di mana sistemnya sudah gini. Sistem kan selalu berganti. Ada namanya kalau Anda belajar yang namanya kompleks teori. Sistem selalu berganti disebut sebagai dual loop teori. Sistem yang lama mati, sistem yang baru muncul itu kemudian menggantikan sistem yang lama. Ciri-ciri sistem lama yang akan mati adalah berkurangnya fleksibilitas. Apa-apa diatur, apa-apa diketak, apa-apa dihalangi. Itu ciri sistem sing wis tua. Jadi dia tidak bisa menangkap inisiatif kreatif dari anak muda iki. Wis ra iso ngopo-ngopo kowe. Ngopo-ngopo kena hukum iki, ngopo digasruk iki, mau ditutup ini. Semua ditutup. Itu ciri-ciri dari sistem yang sudah tua. Dia sudah tidak fleksibel menghadapi perkembangan zaman. Makanya dia mesti remuk. Nah, makanya perlu membangun cara baru, sistem baru. Aku nggak ngomong sistem negara ya, karena sistem negara, sistem ekonomi dan segala macam itu cuma turunan dari sistem sosial yang terjadi di antara manusianya. Gue yang fundamental kudu digarisbawahi. Ganti negara, telek. Gue efek samping gue. Ini terbukti dengan gini. Nek jenengan percaya agama ki tidak merekomendasikan sistem negara. Agama tidak merekomendasikan sistem ekonomi. Agama tidak merekomendasikan sistem-sistem sosial. Kenapa? Karena yang dia tuju utama adalah orangnya. Karena sistem negara, sistem ekonomi, sistem sosial itu muncul dari interaksi para manusianya. Nek manusia ini beres, mbok sistem apa wae beres. Kerajaan sing ampuh ya ono. Jenenge apa jenenge? Kerajaan Sulaiman kayak Mojopahit kayak kerajaan sing apik-apik akeh, sing bosok ya akeh. Demokrasi sing apik ono, sing bosok ya akeh. Komunis sing bosok akeh, sing apik ya ono. Kowe ra ngira apa negara ngendi sing golek ono? Ono negara komunis saiki sing sumbere saka minyak, negarane cilik dan makmur. Komunis kuwi. Karena mereka wong-wongane iki lho, semua itu bergantung pada orang-orangnya. Mau sistem kayak apa, itu nek wonge ora beres, wis to, kowe diturunkan Nabi Ibrahim sebagai raja Indonesia, tetep bosok wis to rakyate kaya kowe. Ya kaya aku barang padha wae. Jadi negara itu muncul dari emergence interaksi antara manusianya. Bener kudu dandani diri sendiri dhisik. Tapi tetep kudu gandengan ki lho untuk terjadi sistem yang baru nih lho. Coro sing anyar. Nah, coro sing anyar iki mesti radikal jawaban dari coro yang kemarin. Tapi level radikalnya jangan membayangkan radikal seperti revolusi. Itu bukan sistemik nek gue main kendaraan politis. Ya apa sistem yang berbeda itu sangat fundamental. Nah, aku bahas iki kudu ada background biologi, ada background psikologi, sosiologi dan apa jenenge ekonomi politik untuk membahas tekan jero. Endi to jane titike dan titiknya itu gue nggak bayangke sesimpel itu pasti urusan wes to kabeh ki ana ning negara ana ekonomi ki mung hubungan menungso gelem karo liyane tepung ki lho kan mung cara tepunge piye itu sangat mempengaruhi sampai ke atas itu nanti. Nah, mungkin awal saya kasih layout begini ya agar tahu petanya kenapa kita ribut terus. Ada dua sisi. Pertama memang itu cycle dari zaman. Kalau kan Kanjeng Nabi bilang setiap 100 tahun lagi diperbaharui karena ada waktu baiknya terus ada tumbuhnya matinya kemudian diperbaharui lagi itu per 100 tahunan sehingga nek kowe uripe ming 20 tahun yo ngalami pisan tok kowe ngalami pas remuke apa pas jayane kowe yo bejo-bejonan kebetulan kowe pas ngalami remuke saiki tapi juga kesempatan untuk bisa menjadi benih yang baru
Dari sisi yang lain Anda mengalami Indonesia pada sebuah bonus demografi, di mana itu titik penting nek kowe ngomong umur negara, bukan umur manusia, umur sebuah bangsa. Itu titik yang sangat penting untuk meletakkan kita pada peta internasional itu seperti apa. Nah, bahwa Indonesia ada motif, saya nggak ngomong pasti ada ya, tapi ada motif untuk ngisruh Indonesia. Ini 10-15 tahun nih, agar lagi-lagi agar pemudanya sibuk bukan pada yang produktif menghasilkan sesuatu, belajar menghasilkan sesuatu, tapi sibuk caci-cacian. Kenapa harus menurunkan pasukan untuk menghancurkan sebuah bangsa? Biarkan mereka ribut sendiri dan saling menghancurkan. Kan itu teori sangat baik, itu murah, orang keringetan, mereka ngerembuk ke diri sendiri kok. Nah, kita sendiri tidak cukup dewasa secara mayoritas, tidak cukup dewasa untuk bisa memahami itu. Karena ngelok ke wong ki yo nyeneng ke soalnya. Oh toh, ono kepuasan toh kowe ngelok ke wong. Aku contohnya nek aku seneng ngelok ke Patup nek Milan kalah, ngono kuwi puas banget rasane. Bal-balan gitu kan. Ini ora penting urusan bal-balan, tapi kalau Anda melihat ini saling caci, saling menjatuhkan iki, kalau Anda berpikir agak panjang sedikit kan nggak ada gunanya untuk kemajuan bersama sebagai bangsa. Karena kalahnya saudaramu sebangsa itu berarti melemahnya bangsamu. Mbok sak menang-menangmu wis melemahkan saudara, kuwi melemahkan bangsa, kan ngono kan. Nah, jadi untuk awalan tak petakan seperti itu. Keadaan ini Anda bisa melihat sebagai kesempatan untuk menjadi generasi emas atau menjadi generasi sing orang masuk. Terserah, itu pilihan kita bersama. Ngoten dhisik nggih. Matur nuwun.